Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Ahdan. Selamat pagi. Bertemu lagi di pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan ini kita akan membahas di kelas 2 tentang akhlak tercela. Kompetensi dasar yang kita pelajari saat ini yaitu memahami akhlak tercela, egois, berkata kasar, berbohong, dan cara menghindarinya. Ini kompetensi pengetahuan. Sedang kompetensi keterampilannya yaitu mengomunikasikan cara menghindari sifat egois, berkata kasar, berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengkomunikasikan itu tentunya kalian nanti harus membuat maju ke depan ke kelas satu persatu ya. Poin pertama ya itu mari kita pelajari apa itu akhlak tercela. Akhlak tercela ya. Akhlak tercela itu akhlak yang jelek, akhlak perbuatan tercela, perbuatan yang jelek ya. Perbuatan jelek. Akhlak tercela disebut juga akhlak mazmumah ya. Kalian bisa mencari contoh selain dari dalam KD tersebut. Momennya berkata yang jelek dengan temannya. Nah, nanti itu yang kita pelajari. Sekarang ya, di sini contohnya egois, berbohong, berkata kasar kepada orang tua, ya, berbohong pada orang tua, bohong pada temannya, egois dengan temannya, ya. Sekarang apa itu egois? Egois itu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri. Ya. Dalam bahasa Arab berasal dari kata ana. Anasif disebut juga dalam bahasa Arab ananiyah. Berasalnya dari kata ana. Ana itu artinya saya, aku. Nah, kalau kita jadikan ananiyah berarti keakuan. Ya. Sifat ananiyah disebut egois, yaitu sifat mementingkan diri sendiri. Jika perlu mengorbankan orang lain, ya, mengorbankan orang lain. Akunya yang nanti berakhirnya ke sifat sombong, ya. Dalam Al-Quran ananiyah merupakan penyakit hati. Apabila dibiarkan akan menjadi sombong, kikir dan tidak kikir dan menjadi takabur. Ini bukan menjadi takabur, padahal salah ketik ya. Menjadi takabur. Sombong dan takabur itu sama ya. Kalau sombong berbahasa Indonesia, takabur bahasa Arab ya. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 8 disebutkan wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman, surat Al-Luqman ayat 18, yang artinya
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Nah, ayat ini menerangkan kalian tidak boleh dengan teman saling memalingkan muka, tidak mau tegur sapa, sombong. Nah, sekarang beberapa tanda orang yang sombong. Tandanya orang yang sombong, orang yang egois, bukan sombong ya. Yang pertama, tidak merasa bersalah jika merepotkan orang lain. Yang kedua, selalu ingin dinomorsatukan dalam segala hal. Ya, contoh kalau kalian kalau sudah masuk kelas, inginnya duduk yang paling depan sendiri, padahal ya, Bu Guru pengennya seminggu diputar-putar, duduknya diputar-putar. Nah, kadang di depan, kadang di belakang, kadang di tengah. Nah, pengennya berada di duduk di paling depan. Nah, itu masuk kategori egois juga ya. Sangat jarang menghargai usaha kerja orang lain. Berikutnya, selalu merasa bahwa dirinya yang benar, orang lain selalu salah. Enggan mempertimbangkan masukan dari orang lain. Melakukan segala cara seperti mengatur orang lain demi kepentingan diri sendiri. Tidak mau menasehati. Inilah sebagian dari tanda-tanda orang yang egois ya. Orang egois itu biasanya timbul dari didikan sejak kecil di rumah, bisa ya, selalu dimanja. Nah, akhirnya timbul rasa egois dengan teman dalam bergaul temannya di sekolah gitu. Maka anak-anak kelas 2 apabila masih tunggal, belum punya adik, berusaha jangan sampai timbul keakunya harus selalu dicukupin sama orang tua, biar tidak timbul sebagai orang yang egois. Berikutnya, bagaimana cara menghindari sikap egois ini? Yang pertama, membiasakan diri untuk mengalah untuk kebaikan ya. Keduanya, menjauhi sifat marah, iri, dan dengki. Ketiga, belajar mendengarkan pendapat teman. Mau belajar membantu orang lain, menyadari bahwa kita butuh orang lain ya. Selanjutnya, itulah beberapa cara menghindari dari perbuatan egois ya. Kalau orang egois nanti tidak akan cepat mandiri ya, di kehidupan berikutnya. Sekarang berkata kasar. Berkata kasar apa itu? Berkata kasar, lisan, ucapan yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan menyakiti orang lain ya. Menyakiti orang lain yang mendengarkannya. Jadi contoh, kalian berteriak-teriak, nah, orang lain yang dengar tidak senang, jadi tersakiti. Itulah sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dididik dengan ajaran agama untuk selalu berkata yang benar dan lurus.
agar tidak menyakiti orang lain. Bahkan Nabi Muhammad menganjurkan, apabila kalian tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ya. Seperti di hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, ini. Ya. Yang artinya, "Man kana yu'minu", barang siapa beriman billahi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya. Cara menjaga lisan agar sesuai ajaran Islam, menjaga lisan, menjaga lidah, ucapan agar sesuai dengan ajaran Islam, mengendalikan emosi dan amarah. Dengan sendirinya harus banyak berzikir. Apabila tidak ingin emosi dan amarah, berzikir biar tidak keluar kata-kata yang jorok. Ya. Apabila di lingkungan kalian, di lingkungan kita, ada teman-teman yang berkata tidak baik, nah, jangan mengikuti. Kedua, berbanyak berzikir, sudah berbanyak berzikir dan membaca Al-Quran. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Jangan memperolok pembicaraan orang lain. Ya, dalam bergaul dengan teman jangan suka memperolok. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Hujurat diceritakan juga, barang orang yang diperolok itu lebih baik. Orang yang memperolok itu lebih buruk daripada orang yang diperolok. Bisal ismul fusuku. Nah, terus mengatai orang dengan memanggil orang dengan panggilan yang tidak sebenarnya juga tidak baik. Ya. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Selalu menjaga ucapan kepada orang lain dengan ucapan yang baik. Ya, jangan sampai mengendalikan lisan dan hindari berbicara tanpa berpikir. Ya, jangan sampai dalam berkata, mengucap sampai bahasa kebun binatang keluar. Nah, pernah kali ya kita mendengar teman-teman kita di lingkungan kita yang berbicara yang tidak bagus, nah, akan menyakitkan. Nah, lebih baik kalau seandainya kalian ingin berkata yang berucap yang tidak bagus, berkata jorok, ingat kepada Allah dengan berzikir. Nah, Padan cukupkan sekian dulu. Nanti di yang bohong, ya, berkata bohong ya di pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Padan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.